Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, senantiasa kami boleh merasakannya hingga saat ini. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu yang menuntun kami, menguatkan kami di dalam hari-hari kami. Kiranya Tuhan, ketika kami mendengar firman kehidupan, kami pun menjadi dikuatkan kembali, dituntun kembali di dalam Engkau, dan kami pun boleh melangkah tetap setia kepadamu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, pada hari ini firman kehidupan memperlihatkan kita bagaimana Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya yang mengatakan bahwa berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan, persembahkanlah dari ternak, yaitu lembu, sapi, dan dari kambing domba. Hal ini dibuka dengan satu hal yang sangat indah, bahwa ada relasi, ada inisiatif Tuhan mendekat kepada manusia. Tuhan memanggil Musa terlebih dahulu. Bukan manusia yang mencari-cari Allah, tetapi Allah yang berinisiatif memanggil umatnya, memberikan tuntunan, membuka jalan agar mereka dapat datang kepadanya. Bagi bangsa Israel, korban persembahan adalah cara bagaimana mereka boleh dekat kepada Tuhan. Itu bukan sekedar rutinitas atau ritual, tetapi ada makna di dalamnya. Bahwa ketika mereka memberikan persembahan, itu adalah ungkapan syukur, ketaatan, dan bagaimana mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan ingin umatnya datang dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan atau bukan dengan asal memberi saja. Dan itu menuntun kita dalam kehidupan kita saat ini, apalagi dalam tengah-tengah keluarga kita. Kita memang tidak lagi seperti di dalam kitab ini yang mempersembahkan korban dalam bentuk rupa binatang. Namun segala sesuatu yang boleh disampaikan kepada kita, prinsipnya tetap sama, bahwa Tuhan Allah memanggil kita. Tuhan Allah rindu kita datang kepadanya. Dan ketika pun kita datang kepadanya, kita datang di dalam hati yang bersyukur, hati yang taat, dan yang terutama mau mempercayakan penuh kehidupan kita kepadanya, menyerahkan hidup. Begitu juga bagaimana kita boleh menjadikan Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai pondasi dasar di tengah-tengah keluarga. Sebagai keluarga, kita juga diajak untuk menghayati bagaimana memberikan persembahan yang terbaik. Bahwa persembahan yang terbaik pada saat ini adalah boleh dikatakan untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau menggumuli suara Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita mau dikuatkan untuk melakukannya. Bagaimana setiap keluarga juga senantiasa memberikan kebaikan, yaitu sikap saling mengasihi di rumah.
Adanya juga sikap ketaatan dalam hal-hal kecil. Tidak semua harus diperdebatkan, tetapi ada hal yang boleh dihayati bahwa itu semua dilakukan untuk kebaikan kita atau bersama. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau percaya, hati yang mau selalu terdorong untuk melakukan yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tidak terutama melihat besar kecilnya persembahan, tetapi bagaimana setiap orang dapat memberikan yang terbaik, memberikan ketulusan hati keluarga, dan memberikan bagaimana ia benar-benar memberikan persembahan yang terbaik, bagaimana simbol ia percaya menyerahkan hidupnya kepada Allah Sang Pemelihara kehidupan. Maka dengan demikian kita boleh diajak di tengah-tengah keluarga. Bagaimana firman kehidupan hari ini mengajak kita yang pertama. Merenungkan apakah keluarga kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Persembahan yaitu tentang waktu. Bagaimana kita juga mau menyediakan waktu di tengah-tengah keluarga untuk menciptakan kasih, untuk boleh berbagi kasih satu dengan yang lain. Bagaimana sikap dan perkataan di rumah juga menjadi persembahan yang hidup, mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah. Dan bagaimana juga hari ini kita juga mau didorong untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kita juga mau mengajarkannya bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi menurunkannya, memberikan yang terbaik kepada anak cucu kita. Sehingga nyatalah ketika kita boleh menyatakan persembahan itu bukan tentang material saja atau bukan tentang rutinitas saja, tetapi persembahan adalah bagaimana kita mau taat, kita mau percaya, kita mau berserah dan tetap mau bersyukur akan semua kelimpahan yang telah Allah sediakan bagi kita. Kiranya kita dikuatkan untuk selalu menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah untuk kasih setiamu kepada kami. Kami boleh diajak, dipanggil untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Bahkan kami boleh menyerahkan kehidupan kami, memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan dengan nyatanya kami boleh aktif berpartisipasi, bersyukur akan kasih setiamu kepada kami. Kami diajak juga untuk menghayati, menikmati, menjalani hari-hari kami di dalam ketaatan kepadamu. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.